Pak Dedi, tahapan kampanye pemilu 2024 sudah kita lalui. Bisa dijelaskan bagaimana Bawaslu Kabupaten Tegal mengawasi tahapan ini? Baik, kampanye pemilu berlangsung selama 75 hari dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kami, Bawaslu Kabupaten Tegal, bersama jajaran pengawas ad hoc melakukan pengawasan melekat pada setiap metode kampanye yang dilakukan peserta pemilu di wilayah Kabupaten Tegal. Kami mengedepankan upaya pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada seluruh peserta pemilu dan KPU Kabupaten Tegal agar mematuhi peraturan. Hasilnya kami mengawasi secara langsung 14 kegiatan rapat umum, 198 kegiatan pertemuan terbatas, 338 kegiatan pertemuan tatap muka, dan 78 kegiatan lainnya. Ini adalah komitmen kami memastikan kampanye berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain aktivitas kampanye, bagaimana dengan pengawasan dana kampanye, Pak Dedi? Pengawasan dana kampanye juga menjadi prioritas kami. Kami memastikan sumber dan bentuk dana kampanye serta batasan jumlah sumbangan dipatuhi. Melalui akses viewer Sikadeka dari KPU, kami memverifikasi pembukuan RKDK, penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK partai politik. Syukur semua laporan dana kampanye di tingkat Kabupaten Tegal telah mematuhi PKPU nomor 18 tahun 2023. Kemudian Pak Dedi, di momen krusial masa tenang, bagaimana pengawasannya? Masa tenang dari 11 hingga 13 Februari 2024 adalah periode krusial tanpa aktivitas kampanye. Fokus utama kami adalah penertiban alat peraga kampanye atau APK dan pencegahan politik uang. Kami berkoordinasi dengan Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, serta Panwaslu Kecamatan dan PKD di seluruh Kabupaten Tegal. Hasilnya luar biasa, kami berhasil menertibkan total 21.257 APK dari pasangan calon presiden, wakil presiden, dan partai politik peserta pemilu. Ini menunjukkan komitmen kuat kami menjaga masa tenang tetap bersih. Apakah ada pelanggaran yang ditemukan dan ditangani selama tahapan kampanye dan masa tenang ini, Pak Dedi? Ya, selama tahapan kampanye kami menerima satu temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang telah diregistrasi. Temuan ini kemudian dibahas bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Tegal yang terdiri dari pengawas pemilu, penyidik kepolisian, dan jaksa. Namun setelah pembahasan, kasus tersebut dinyatakan belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, sehingga dihentikan. Untuk pelanggaran administrasi, kode etik, atau hukum lainnya, kami tidak menangani kasus apapun selama tahapan kampanye dan dana kampanye ini. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait hasil pengawasan di tahapan kampanye dan dana kampanye pada pemilu tahun 2024? Baik, apa yang sudah kami lakukan itu adalah bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap tahapan yang dilaksanakan untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar adil dan bermartabat. Dan tentunya masyarakat Kabupaten Tegal juga harus bisa bersama-sama menjaga proses demokrasi ini agar lebih baik. Luar biasa kerja Bawaslu Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Tentu kami berkomitmen penuh mewujudkan pemilu yang berintegritas. Mari bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.